Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang porang teman-teman. Jadi kami ingin menjawab masukan atau saran dari subscriber penonton yang kemarin memberikan masukan ke kami. Mas, di lahan porang yang dari bibit umbi mini itu sebaiknya gulma dibersihkan minimal sekali dalam semusim agar nanti pembesaran umbinya itu bisa optimal. Nah, kami pertama mengucapkan terima kasih atas masukannya, dan kami melalui video ini yang kedua kali ingin menceritakan kondisi atau bisa dibilang cara kami lah tentang kenapa ini perlu kami perjelas lebih detailkan lagi, karena ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama terkait cuaca, yang kedua tentang cut cost atau pemotongan biaya teman-teman. Nah, jadi kami ini di lahan yang di atas Pondok Aksara ini yang untuk pembesaran umbi, terus kemudian yang di belakang dan di depan Pondok Aksara termasuk di lahan kedua itu untuk pembibitan, itu kami hanya dibantu oleh satu saudara saya teman-teman. Nah, kami memang dalam perawatan porang ini tidak terlalu mengeksklusifkan porang, sehingga di pola pikir kami perawatan itu kami semampu kami tapi tidak terlalu intensif. Nah, jadi di awal Januari 2023 ini kami kemarin itu sangat prioritas sekali di lahan porang yang dari bibit katak ya, Lek ya. Karena dari pertengahan Desember kami lebih fokus di pembersihan gulma bibit katak. Karena kenapa? Ya karena katak itu pertumbuhan porangnya itu sangat-sangat kompetitif, berkompetisi dengan gulmanya. Nah, kalau kita itu terlambat atau kita tidak cepat-cepat membersihkan gulma, itu nanti juga tunas pertamanya akan kalah dengan gulmanya. Jadi tentang waktu tadi kami memprioritaskan pembersihan gulma di lahan pembibitan yang dari bibit katak. Nah, jadi setelah selesai di lahan yang pembibitan, kami baru membersihkan gulma di lahan bibit umbi mini teman-teman. Dan memang rencananya seperti yang tadi diberikan masukan oleh penonton kami, hanya akan sekali saja. Terus kami akan melakukan pengocoran. Jadi pengocoran itu nanti di pangkal batang, bukan melakukan penyemprotan seperti itu. Nah, faktor yang kedua itu tentang cuaca. Jadi kemarin ini sudah 6 hari itu tidak turun hujan. Nah, kalau tidak turun hujan, itu kami memilih tidak terlalu membersihkan dulu, artinya tidak terlalu sedikit mengabaikan gulma yang di porang dari bibit umbi mini. Agar apa? Agar menjaga kelembapan dari tanah teman-teman. Artinya gulma yang kecil-kecil ini di lahan bibit umbi mini itu akan membantu dalam menjaga kelembapan tanah. Nah, terus kalau yang di lahan yang kedua untuk lahan pembibitan itu insya Allah tanahnya lebih dingin dan lahannya juga lebih teduh, sehingga kami tidak merasa khawatir dengan 6 hari ini tidak hujan. Itu tentang cuaca. Kemudian yang ketiga tentang tentang biaya. Kami memang melakukan efisiensi lah, seefektif mungkin biaya yang kami keluarkan untuk porang, tapi artinya tidak terlalu hemat, itu tidak. Kami memang ingin mencoba merawat porang itu bukan tanaman yang eksklusif, tidak seperti kunyit hitam, jahe merah, ataupun tanaman yang sayuran, agar kami itu nanti dalam mau harga panen katakanlah seperti tahun 2022 saja, insya Allah kami masih bisa dapat untung. Makanya di pertanian termasuk porang maupun komoditas yang lain itu teman-teman perlu melakukan semacam berapa biaya produksi dari satu bibit porang teman-teman.
Nah, jadi sehari harga bibit, kemudian perawatan dalam 1 musim, 2 musim, 3 musim, itu teman-teman perlu melakukan perhitungan agar menjadi nanti dasar. Oh, jadi kalau harga panen porang itu masih di bawah harga produksi, kita tidak akan menjual. Tetapi kalau harga panen tahun 2023 itu sudah di atas harga produksi 1 bibit, kita berani lepas atau kita jual. Tapi kalau teman-teman tidak ada perhitungan, tidak ada masalah juga. Ya, tapi kita tidak bisa tahu detail apakah kita itu untung atau rugi. Jangan-jangan teman-teman hanya terlalu halusinasi. Oh, kita tidak pernah mencatat pengeluaran dari pembelian bibit, perawatan. Tiba-tiba pada saat menjual dengan harga 2.500, 3.000 pun, karena jumlahnya teman-teman yang tanam itu bertonton, teman-teman merasakan untung. Tapi teman-teman tidak memperhitungkan total pengeluaran perawatan dan sebagainya dalam 2 atau 3 musim perawatan porang tersebut. Nah, maka dari itu kami ingin menjelaskan lebih rinci dalam hal menanggapi masukan dari penonton yang memang masukannya bagus sekali. Mas, sebaiknya dari lahan bibit umbi mini aksara itu tetap usahakan minimal sekali memberikan gulma, lalu diberikan pupuk. Nah, itu kami setuju. Tapi pupuk yang kami berikan itu nanti sistemnya kocor ke pangkal batang, dan itu menggunakan pupuk organik teman-teman. Artinya POC buatan sendiri, karena alhamdulillah kami di desa jadi ya buat sendiri teman-teman untuk POC-nya. Nah, sore hari ya seperti itu, ada yang terlalu panas terus ambruk. Itu bukan karena angin ya teman-teman, tapi karena terlalu panas dia rebah, tapi nanti sore malam itu nanti dia akan tegak seperti yang lain teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman video kami perdana di bulan Januari tahun 2023 tentang porang. Nah, kita sambil turun ke arah pondok dan di lahan ini alhamdulillah sudah 90% bibit umbi mininya sudah pecah daun teman-teman. Nah, nanti kita akan tunjukkan di lahan kedua. Di lahan kedua itu tentang lahan pembibitan. Kita ada di sana itu hampir sekitar berapa ya? 7.000-an meter persegi paling. Nah, nanti kita akan turun ke bawah. Nah, kalau di bawah itu juga ada yang doyong juga karena panas itu. Nah, itu juga ada teman-teman. Jadi ini memang semi teduhan, ini terbuka, tapi yang di bawah ada beberapa pohon cengkeh teman-teman, pohon cengkeh. Nah, itu pohon cengkeh seperti itu. Nah, yang bedengan sini memang masih beberapa yang kuncup teman-teman. Ini kita tanamnya dari bibit umbi mini, karena kami nanti panen insya Allah musim depan, jadi jaraknya itu hanya 1 jengkal, ini sekitar 20 cm. Teman-teman nanti bisa menghitung sendiri teman-teman, umbi 2 kilo itu diameternya berapa, terus itu jadi referensi, menjadi acuan jarak tanam jika kita menanam bibit umbi mini dengan target 1 musim kita bongkar teman-teman. Nah, jadi itu sebenarnya bisa kita hitung ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya sekedar mengikuti, oh kalau di sana jaraknya sekian. Nah, kalau kami dari Aksara Agro & Farm ya kami ingin mengoptimalkan lahan ya, karena lahan kami tidak luas ya. Kami jaraknya kalau dari bibit umbi mini ya masih berani 1 jengkal 20 cm, tapi 1 musim langsung bongkar. Tapi kalau dari umbi mini mau target 2 musim tidak dibongkar, yaitu teman-teman sebaiknya 30-an cm saja, itu sudah cukup, tidak harus 50 cm ya, kecuali kalau teman-teman lahannya sangat luas, itu tidak ada masalah. Mungkin itu teman-teman cerita dari kami menanggapi masukan yang sangat positif, bagus untuk Aksara Agro & Farm, khususnya kebun porang kami. Salam sukses selalu, semoga berkah selalu untuk keluarga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.